dosa cilik dilakoni terus numpuk dadi gede. Dadi akeh yo dadi gede, bahkan luwih gede daripada dosa gede. Kemarin sudah terangkan. Jadi dosa cilik dilakoni terus iso luwih gede daripada dosa gede. Sebab itu contoh sing jenenge zina iku haram, dosa gede. Akhirnya orang tahu nglakoni zina. Mateni wong iku dosa gede, akhirnya orang tahu mateni wong. Mencuri ya dosa gede, akhirnya orang tahu mencuri. Tapi si jenenge rasani terus ajeng mendino iku luwih gede daripada dosa sing gede mau. Fa inna niyatal mar'i mongko satemene niate wong ngentek ati unek-unek ati. Kamu punya rentek hati yang jelek, namanya sukudon. Sukudon itu hati rentek sing elek. Rentek hati sing elek itu ya dosa. Ada uang 100.000, uang 100.000 itu disani tapi oleh saing ketok. Ibarat ini uang 100.000. Saya contohkan, saya tidak bawa uang. Ibarat ini uang 100.000. Tak sani oleh saing ini. Ini namanya uang yang disaku kelihatan. Karena apa? Orang berburu besar, tapi oleh berburu saya ini atau separuh sehingga kelihatan dilihat orang. Ini bermacam-macam suudon. Suudon yang pertama akan terjadi begini. Sombong, duit-duit, budok-budok, sombong, uangnya dipamer-pamerkan. Suudon seperti ini adalah maksiat, dosa. Kerentek ati sing kaya ini dosa. Suudon yang kedua, duit 100 pamerno colok. Niki mau duit 100 dipamerno koyok sudah dewi. Padha karo aurat dibuka, auratnya cawedok anak perempuan dibuka, auratnya kelihatan, yang lain sukudon. Kayak orang yang paling cantik sendiri, kayak orang yang paling mulus sendiri, anggota tubuh diperlihatkan. Itu namanya sukudon. Senangnya tadi juga sukudon. Sukudon yang kedua, uang 100.000 akan tak copet, akan saya curi. Kalau dia lengah, ambil uang itu. Ini kerentek hati yang jelek, kerentek
juga dosa. Sama dengan tadi yang membuka auratnya ketok mulus semloho, awas untuk perkosa. Engkau tak menehi gombal among tak oser-oseri narkoba, langsung ora sadar tak genjol terus tak bohongi. Ana iku jenenge krentek ati sing elek. Sing luwih mandi meneh katok telung sing ora dicuci. Akhirnya celana biasanya ini. Terus ditambahin narkoba, langsung sanalika kelenger gak sadar. Mergo apa durung ono narkoba wae wis stres. Mergo mendem gara-gara ngambu sing gawe. Apalagi kasih narkoba begitu blek langsung gak sadar. Kapan ora sadar tak genjol mari tak derek ini ngono ini ngono ini akhirnya terus tak bohongi. Ini namanya krentek hati yang jelek. Itu maksiat. Dan kemaksiatannya hati atau maksiatnya hati ini juga termasuk dosa. Meskipun dosa kecil, tapi lama-lama jadi besar. Lumpuh beberapa hari jadi besar, besarnya melebihi dosa besar. Nek jaluk sepuro astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tobat ini iso melebur dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang tidak bisa diampuni dosanya orang yang musyrik. Musyrik itu dosa besar. Musyrik itu menyekutukan Allah. Hati-hati. Musyrik itu menyekutukan Allah, dan musyrik ini tergolong dosa yang besar. Dan dosanya musyrik ini tidak bisa diampuni oleh Allah. Anak-anak, kadang-kadang kita ini tidak terasa kalau kita ini berbuat kemusyrikan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Semuanya itu berdasarkan umat. Apa saja kebutuhan, apa saja pasti membutuhkan uang. Terus mengatakan begini, uang berkuasa. Sebenarnya yang berkuasa itu siapa? Yang berkuasa itu siapa? Allah. Yang berkuasa itu Allah. Yang berkuasa itu Allah, tapi kenapa dia bilang yang berkuasa adalah Tuhan? Mengatakan yang berkuasa itu kuat dengan sepenuh hati sehingga mendustakan Allah atau menganggap Allah itu kecil, maka itu kufur, itu musyrik. Contoh lagi, ada orang sakit perut, hati-hati anak-anak, kemudian minum obat namanya Intruslof.
sing marasno intrusno, yang menyembuhkan sakit perut saya ini intrusno. Padahal yang benar yang menyembuhkan itu bukan intrusno itu sebagai sebab saja, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kalau dia mengatakan yang menyembuhkan adalah obat atau intrusno, itu sama dengan kufur atau musyrik. Satu hal lagi, ada orang berdagang di pasar karena persaingan ketat, sama-sama berdagang dengan tetangga-tetangga yang lain juga sama-sama berdagang, terus kepingin yang paling laris, kepingin laku yang paling banyak. Akhirnya apa? Akhirnya moro hebat dukun datang kepada seorang tabib atau seorang dukun, akhirnya dikasih sesuatu, apa itu pisang, apa itu barang yang lain, keris contohnya, atau batu apa yang mana batu atau keris tersebut diasmai, kemudian dijadikan tumbal, lalu tumbal dipasang di pasar, terus perdagangan ini laris, ngalahno wong dodol liya-liyane. Dia mengatakan sing ngelarisno dodolan iki adalah keris. Kalau ini berbicara dengan sepenuh hati sehingga bisa melupakan kepada Allah, maka itu namanya dosa yang besar, musyrik. Dan sekali lagi, dosanya musyrik menyembah selain Allah, itu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Hati-hati. Sebab kadang-kadang kepingin kaya tapi melayu di mana, larinya kemana? Datang di Gunung Kawi. Ayo, ada orang Palang itu dulu juga ada yang datang di Gunung Kawi, itu ada orang Palang. Orang usah sebut jenenge. Mergo kepingin sugih, gowo ngaji-ngaji, membawa apa yang diinginkan oleh dewanya atau khodamnya itu, kemudian ke Gunung Kawi. Dia mengatakan minta supaya nelayan itu alon. Ada yang dagang tapi kepinginnya berlaris. Ternyata ya berhasil. Begitu berhasil, kemudian dia mengatakan sehingga yang alon itu akhirnya muni-muni. Itu sama dengan sing iso marasno, sing marasno kuwi iki wis waras padha Allah. Jadi barang-barang yang dipakai itu hanya sebagai sebagai perantara saja, tapi yang melakukan, yang berbuat itu adalah Allah. Pesugihan yang dimaksud itu sama dengan khadam jin atau setan, tapi kalau dirinya mengatakan dalam hati, sepenuh hati, bahwa yang mengakibatkan kekayaan, rezeki yang melimpah banyak itu sebab khadamnya, bukan Allah yang mendatangkan rezekinya, maka itu kufur, maka itu musyrik.
Orang yang ma'rifat billah, ma'rifat itu ada dua. Perhatikan, kamu harus tahu ma'rifat itu apa sih? Ma'rifat itu, ma'rifat itu mengetahui, ma'rifat itu mengerti. Jadi tidak pernah tahu, tidak pernah melihat dengan mata, tapi ngerti. Nah, ngerti itu ada dua. Ngerti al-arif billah, ngerti sebab Allah, ngerti Allah. Ada yang al-arif bil qadar, ngertinya itu sebab qadar. Contoh badukun, sahabat, contoh lagi badukun itu ketika ditanya, Mbah, bojo kula niku sakit, Mbah. Nggih, sakit napa? Bojo kula niku sakite ngeten-ngeten, ditambahno nang rumah sakit, kemudian dokter bolak-balik mau sawan sumbat, tapi kok dereng waras. Tangan Mbah niki ingin ngopo? Jawab Mbah didelok. Nih, iki bojomu iki tahu bermasalah karo tangga apa enggak? Jadi badukun didelok, bojomu iki tahu bermasalah karo keluargamu apa enggak, karo dulurmu apa enggak? Contohnya kaya sing gawe lara iki sebabnya mergo santet, sing gawe lara iki mah dialami wong liya. Badukun ngerti badukun itu sebab dibantu oleh qadar yang namanya jin. Ketika Sulaiman kepengen berkirim surat kepada Ratu Bilqis, dikongkon dulu salah satu jin, dikongkon dulu, wahai para jin, lihat kondisi Ratu Bilqis sekarang ini sedang apa. Ternyata ada salah satu jin, Ifrit namanya, melihat, oh sedang tidur wahai Tuan Raja Nabi Sulaiman. Oh iya, sampaikan surat dariku, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa qulu muslimin. Di dalam Al-Quran itu Nabi Sulaiman berulur salam, assalamualaikum, ayo masuk Islam, ikut, dan siaplah kamu menjadi istri saya. Tapi akhirnya dipenuhi di kerajaan Keraton Bilqis yang terdiri dari zamrud, emas, perak, dan mutiara. Zamrud yang begitu besar. Kenapa? Karena itu jin yang melakukan.